Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Video ini lanjutan dari video sesudahnya, yaitu tutorial Adobe Photoshop yang membahas fungsi tool part 1 dan part 2. Kali ini saya akan sajikan video tutorial pengenalan dan fungsi layar pada Photoshop. Video ini masih dibuat untuk para pemula yang ingin belajar Adobe Photoshop. Adobe Photoshop sangatlah penting buat teman-teman yang bergelut di bidang desain grafis, fotografi, dan lain-lain, atau yang bergelut di bidang yang berhubungan dengan gambar-gambar. Jadi, untuk teman-teman yang sedang menggeluti bidang yang berhubungan dengan gambar-gambar, sangatlah penting sekali untuk menguasai Adobe Photoshop. Karena Adobe Photoshop tersebut sangat telah membantu sekali dalam pekerjaan atau hobi kita yang berhubungan dengan gambar-gambar, umpamanya manipulasi gambar, edit foto, dan lain-lain. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial Adobe Photoshop pengenalan dan fungsi layar pada Photoshop. Yang belum nonton video sebelumnya yang membahas fungsi-fungsi tool, teman-teman bisa tonton nanti, link ada di deskripsi. Oke teman-teman, langsung saja ke tutorialnya. Jadi layar itu kata lainnya yaitu lapisan. Jadi untuk para pengguna Photoshop, pengerjaan proyek-proyek gambar di dalam Photoshop disarankan menggunakan multi layer. Jadi bukan satu layer, tapi beberapa layer. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam pengerjaan pengeditan. Kalau pengerjaan pengeditan dilakukan dengan satu layer, maka akan sulit mengedit-editnya lagi. Nah, itulah. Jadi secara logika layer itu cara kerja layer itu adalah lapisan-lapisan. Jadi layer 1 dengan layer 2 itu sebenarnya numpuk. Kita perhatikan. Terus ini layer ketiga, ini layer keempat ya. Jadi ini anggaplah kita udah gambar ya. Ini singkat aja. Jadi kita gambar oret-oret, ini gambar sederhana aja. Ini layer 1 disebutnya. Ini layer 2 dan ini layer 3. Kita gambar oret-oret. Kemudian ini layer 4. Nah, dari layer itu kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman, layer demi layer itu. Nah, ini adalah layer 1. Layer 1 itu berarti yang paling bawah. Kemudian kita lanjut ke layer 2. Layer 2 itu dia menumpuk lagi di atasnya. Layer 3 menumpuk lagi di atasnya. Layer 4 menumpuk di atasnya. Jadi 4 layer ini saling numpuk. Itulah teman-teman. Jadi setelah kita lihat dari depan secara fokus, itu hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, saya kira cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan komentar di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya fungsi dari berbagai layer ini ya. Jadi ini ada kain. Yang pertama itu kain. Kain ini di bawahnya ada berbagai macam ya. Kalau kita ketik nama, nah kita coba ya. Kita coba bareng-bareng, umpamanya merah. Berarti kalau kita ketik kata merah, berarti dia yang muncul yang ada kata merah. Nah, itulah. Terus efek berarti yang muncul dia yang punya efek. Berarti ini nggak ada efek ya. Terus color, kita coba color, umpamanya red. Ini tidak ada. Tapi kalau umpamanya kain, umpamanya ini kita klik kasih warna orange. Nah, kalau kita klik di sini color orange,
berarti nanti muncul layar yang kita kasih tanda orange, begitu ya. Kira-kira udah ngerti ini. Kemudian yang kedua yaitu filter for pixel layer. Jadi kalau kita klik icon ini berarti yang muncul gambarnya saja. Jadi yang statusnya gambar, kalau yang tulisan dia tidak muncul. Oke, selanjutnya yaitu filter for adjustment layer. Jadi kalau kita klik ini, yang kita kerjakan terus sudah di adjustment. Kalau umpamanya klik ini, dia langsung muncul yang kita kerjakan, yang sudah di layernya sudah di adjustment itu. Kemudian yang selanjutnya itu icon T ya, ini type ya. Jadi filter for type layer. Jadi kalau kita klik berarti yang muncul yang tulisan-tulisan aja. Ini adalah tulisannya, tulisan 1, tulisan 2. Kalau kita aktifkan di sini, ini tulisan 1, 2 dan 3 itu layer. Jadi kalau kita klik di sini dia akan muncul tulisan khusus tulisan-tulisan. Kemudian selanjutnya yaitu filter for shape layer. Nah, kalau umpamanya kita klik ini, yang muncul itu adalah yang layarnya statusnya shape ya. Oke, selanjutnya yaitu kita coba lagi, ini adalah filter for smart object. Kalau kita klik ini berarti yang mempunyai status smart, yang sudah dibikin status smart object, dia akan muncul. Ini yang saya bikin 1, berarti ini ya, ini udah statusnya smart object. Kemudian yang terakhir ini adalah tune layer filtering on off. Berarti ini kalau umpamanya kita matiin, semua tidak berfungsi. Kalau kita hidupin, semua berfungsi, begitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada normal. Nah, ini adalah apa, kalau kita coba ya, kita bikin dark. Kita tutup dulu grup ini. Nah, si gambar ini yang kedip-kedip kita coba pakai dark. Kita coba pakai light. Jadi dia perubahannya di sini. Jadi kita coba-coba aja, kita klik mana yang kita perlukan untuk pengerjaan nanti. Color, terus color burn. Ini kita kembaliin lagi. Kemudian yang di belakang ini normalin aja ya. Kemudian selanjutnya itu opacity itu mungkin teman-teman udah tahu semua ya. Kalau kita turunin opacity-nya, dia akan turun. Ini akan berubah si gambar tubuh ini. Jadi sesuai dengan sesuai channel sesuai layer yang diaktifkan ya teman-teman. Kemudian ini lock. Kalau kita lock di sini, klik lock, kita coba. Ini berarti ini lock transparent pixel, berarti ini di lock, jadi nggak bisa diapa-apain yang transparannya. Selain gambar ya teman-teman, ini nggak bisa diapa-apain kecuali gambarnya, itu perbedaannya. Jadi dia nggak bisa diapa-apain pixelnya. Kemudian selanjutnya lock image pixel. Nah, kalau yang ini kebalikannya, jadi image-nya nggak bisa diapa-apain. Kalau pixel seluruh image ini nggak bisa diapa-apain. Kemudian selanjutnya yaitu lock position. Lock position berarti ini semuanya di lock semua. Kalau umpamanya kita lock position itu dia nggak bisa geser gitu, nggak bisa di move pakai move tool, itu dia tidak bisa. Kemudian lock, ini gambar kunci ya, lock all berarti semuanya akan terkunci. Kemudian
Fill itu fungsinya kurang lebih sama dengan opacity. Jadi untuk fill ini dia gambar yang berwarna ini dia bisa turun naik sesuai dengan kebutuhan kita. Ini fungsinya hampir sama dengan opacity. Kemudian kita lari ke bawah. Kalau kita ada link, ini di link, ini dia akan aktif. Jadi link layer ini namanya link layer. Kalau umpamanya kita aktifkan link layer, kita coba ya. Berarti dia punya link di sini, ngelink ya. Kemudian selanjutnya yaitu add a layer style. Jadi kalau kita coba ya, kita klik ini, kita ambil bevel and emboss. Jadi dia itu stylenya akan timbul ya kalau layer dan emboss. Nah di sini menu-menunya masih banyak, ada yang emboss, ada yang gradiasi. Nah ini bisa dirubah-rubah di sini. Kemudian selanjutnya kita coba yaitu add layer mask. Jadi ini seperti topeng ya. Kalau kita klik ini berarti seperti topeng, jadi dia akan bisa dibikin warna, akan tetapi ini masih bisa dihilangin. Ini kayak semacam topeng ya. Kemudian selanjutnya yaitu creative new fill or adjustment. Nah ini juga sama. Jadi ini untuk pewarnaan dan lain sebagainya. Ini kita coba level, nah kita coba levelnya kita naikin, kita turunin. Nah seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu grup create new group. Jadi dia kalau kita mau bikin grup seperti ini, kita klik aja, nanti mana yang mau digrupin, grup 2 ini umpamanya dua ini kita masukin ke grup dan dia masuk ke dalam grup. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau ini dia create a new layer, jadi untuk membuka layer baru. Kemudian yang terakhir ini icon tempat sampah, ini udah jelas untuk mendelete layer. Yes, kita coba. Nah demikianlah teman-teman tutorial dari saya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Jika tidak mengerti bisa ketik di kolom komentar. Jika video ini dinilai bermanfaat, silakan dukung subscribe, like, dan tekan icon lonceng agar tidak ketinggalan info. Teman-teman boleh request di kolom komentar seputaran software Adobe Photoshop. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekian, terima kasih dan salam sukses.